Saya percaya cuplikan VSS hari Minggu kemarin menjamah hidup kita. Ya, saya secara pribadi setiap kali memutar rekaman itu kembali, wow, saya bisa nikmati hadirat Tuhan. Nah, lepas dari itu semua, yang saya ingin tekankan pada kesempatan I Wanna Be Like That saat ini, saya itu mau menggulirkan apa yang saya sebut dengan istilah gerakan 1 jam sekali. Dan saya mau saudara bisa ikut terlibat dan betul-betul belajar mendisiplin diri untuk mempraktekkan atau ikut terlibat dan menyebarluaskan gerakan 1 jam sekali ini. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan 1 jam sekali? 1 jam sekali kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. 1 jam sekali kita membuat deklarasi firman. 1 jam sekali kita doa dalam bahasa roh, semacam itu. Apa tujuannya? Supaya frekuensi rohani dalam hidup kita itu terus kembali diselaraskan dengan realitas sorga. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, frekuensi hidup kita itu terus diselaraskan dengan frekuensi sorga. Kenapa? Karena kalau kita mencoba melihat kondisi dan keadaan pasca COVID-19 seperti sekarang, ya, walaupun mungkin pemerintah sudah memberlakukan new normal, tapi pada kenyataannya masih ada banyak sekali kasus-kasus COVID-19 yang sepertinya terus bertambah. Belum lagi ekses-ekses yang lainnya seperti ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang kena imbas secara finansial, dan otomatis juga ini ketika kita melihat kondisi perekonomian secara global, ya, kita mendapati secara global mulai ada negara-negara yang masuk dalam masa krisis, ya. Seperti tetangga kita, Singapura sudah positif mendeklarasikan mereka masuk krisis ekonomi, which is otomatis pasti akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di bangsa tersebut. Puji Tuhan sampai saat ini Indonesia belum sampai declare kita mengalami krisis ekonomi. Tapi pelambatan ekonomi itu sudah pasti. Hampir tidak ada pertumbuhan ekonomi apapun di Indonesia. Ya, hanya 0, sekian nilai pertumbuhannya. Terlalu kecil. Otomatis itu membawa efek dan membawa akibat secara finansial, dan otomatis ini akan berpengaruh juga dalam kehidupan sosial kita. Ya. Nah, ada banyak orang yang nanti bakal stres, banyak orang yang nanti bakal jadi tambah frustrasi, tambah gampang tersinggung, gampang ngamuk, ya, karena tekanan-tekanan finansial, tekanan-tekanan mental yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, supaya hal-hal buruk yang akan menimpa dan pasti menimpa banyak orang tidak perlu terjadi atas hidup kita, maka saya merasa kita perlu untuk melibatkan diri di dalam gerakan 1 jam sekali ini, ya, yaitu 1 jam sekali kita nyembah Tuhan, 1 jam sekali kita menaikkan pujian, supaya dalam 59 menit, nah, saya istilahkan seperti itu, dalam 59 menit yang kita jalani dalam hari-hari kita, itu bisa segala sesuatu terjadi. Ya, kita bisa ketemu sama orang dan orang itu menjengkelkan kita bisa ketemu dengan 1-2 peristiwa yang membuat kita menjadi punya emosi negatif, gitu ya. Kita bisa mengalami ada 1-2 atau beberapa peristiwa yang betul-betul membuat kita mengalami distraction dalam hidup kita. Nah, kalau saudara terus membiarkan distraction itu terjadi setiap hari, jadi seharian mengalami distraction, yang ada masalah lah, yang ada tekanan hidup lah, yang ada ketemu orang jengkel lah, ketemu orang menjengkelkan lah, ya, dan itu terjadi selama beberapa hari, nggak usah ngomong beberapa minggu, beberapa hari, itu kehidupan rohani kita itu kayak digembosin. Dan artinya realita Tuhan dalam hidupmu itu kayak bocor, hilang. Saudara jadi semakin fokus dengan masalah dan bukan fokus kepada Tuhan. Sementara seharusnya kita menjalani kehidupan sehari-hari kita itu dengan roh yang berkemenangan seharusnya. Tapi karena kita sebagai orang percaya terus mengalami distraction, apa yang terjadi? Kita nggak bisa mengalami roh yang berkemenangan itu kita rasakan dalam diri kita.
Nah, efeknya yang terjadi apa? Realita Tuhan semakin jauh. Aliran kehidupan roh dalam diri kita mulai tersumbat. Saudara mulai mengalami kekeringan rohani. Saudara mulai mengalami kematian rohani. Dan kalau sudah mengalami kematian atau kekeringan rohani, tinggal satu langkah lagi, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup seperti manusia-manusia lain, hidup dalam kedagingan, hidup dalam kemanusiawian, dan artinya saudara akan kehilangan realita kerajaan sorga. Ya, engkau tidak akan bisa menikmati lagi ada perkara-perkara sorgawi bermanifestasi lewat kehidupanmu sehari-hari. Nah, itu sebuah kekalahan besar. Nah, ayo kita pastikan 1 jam 1 kali kita menaikkan pujian, 1 jam sekali kita menaikkan penyembahan. Sehingga sebagai akibatnya realita Tuhan itu akan terus nyata dalam hidupmu. Dari waktu ke waktu frekuensi sorga dalam diri saudara itu terus diselaraskan. Ya, sehingga apapun yang Tuhan mau firmankan, kita mudah terima. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, kita mudah terima. Dan ada kemampuan, ada kekuatan untuk jalan dalam ketaatan. Sehingga dengan setiap kali kita melangkah dalam langkah ketaatan, otomatis kita akan menikmati sorga terbuka buat kita. Otomatis kita menikmati ada anggur terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, sehingga hidup saudara itu dibedakan. Hidup saudara itu diistimewakan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai di sini bisa mengikuti? Kalau bisa mengikuti, kasih jempolnya dulu. Asik. Oke, thank you. Nah, karenanya saya mendorong semua saudara untuk ayo kita mulai mendisiplin diri, melibatkan diri, ikut terlibat dalam apa yang saya sebut dengan istilah gerakan 1 jam sekali. Ya, jadi kalau saya biasanya itu mulai dari jam 9 pagi, waker sudah saya bunyikan, sampai jam 6 sore ya, barusan tadi kita mau mulai, waker saya bunyi, saya ambil waktu untuk menaikkan 1 pujian sejenak. Jam 9 pagi dimulai, saya menaikkan penyembahan saya sejenak. Lalu jam 10, naikkan penyembahan lagi. Jam 11, wakernya bunyi, naikkan penyembahan lagi. Ini adalah sebuah sikap hati ya, yang harus kita bangun. Yaitu sebuah sikap hati yang selalu berusaha menahan Tuhan dan realita Tuhan untuk berlama-lama mencengkeram hidup kita. Saya mau ajak untuk saudara membaca beberapa ayat firman dulu. Coba buka Alkitabmu masing-masing. Pertama-tama dalam kitab Yakobus. Yakobus, kitab Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Ya, saya akan bacakan buat saudara Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, ayat yang sama bunyinya seperti ini. Saya akan bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Apakah kamu kira kitab suci tidak ada artinya? Kitab suci mengatakan, roh yang disuruh Allah tinggal di dalam diri kita dengan cemburu menginginkan kita untuk dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita itu menginginkan supaya kita ini betul-betul hidup hanya buat Tuhan. Fokus keberadaan kita hanyalah Tuhan. Tuhan kita jadikan sebagai pribadi yang paling berharga, sebagai pusat kehidupan kita. Ya, jadi saya mendorong saudara untuk mempraktekkan atau terlibat di dalam gerakan 1 jam sekali ini adalah supaya kita bisa menggenapi ayat firman ini. Ya, kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam diri kita. Kita menjadikan keberadaan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Karena Alkitab menegaskan ketika kita sebagai orang percaya menjadikan Tuhan sebagai harta kita, otomatis, ayo coba ngomong sama-sama, otomatis, 1, 2, 3, otomatis ya, otomatis kita tidak akan pernah menjadikan mamon itu sebagai harta, atau kita jadi sujud menyembah kepada mamon, tidak perlu dan tidak akan.
Coba saya ajak untuk saudara melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Ya, langsung kita baca Matius 6 ayat yang ke-21. Firman Tuhan bilang seperti ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pertanyaan saya, siapa atau apa yang saudara anggap sebagai hartamu? Kalau saudara menganggap Tuhan sebagai hartamu, otomatis hatimu melekat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara menganggap uang sebagai hartamu, ya otomatis hatimu melekat kepada uang. Nah, ada banyak sekali peristiwa yang bisa terjadi dalam 59 menit hidup kita, ya, dalam 1 jam, yang bisa membuat kita ini mengganti keberadaan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi harta kita, menjadi yang paling kita utamakan, menjadi yang paling kita cintai, menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Ada banyak sekali. Makanya 1 jam sekali, ya ini gerakan 1 jam sekali, kita selaraskan kembali hidup kita, kita selaraskan kembali hati kita dengan keberadaan Tuhan. Kita kembali menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan kembali menjadi sosok individu yang paling kita cintai, paling kita utamakan, paling kita prioritaskan dalam hidup kita. Nah, sikap hati yang mau berlama-lama menahan realita Tuhan, ini akan membawa terjadinya intervensi ilahi dalam hidup kita. Ya. Dan di hari-hari ke depan ini kita sangat membutuhkan adanya intervensi ilahi. Percayalah. Saya mendorong saudara untuk betul-betul mempersiapkan dirimu dan betul-betul memastikan saudara sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, engkau terus bisa mengkondisikan dirimu selalu mengalami adanya intervensi Tuhan dalam dirimu. Tidak semua orang Kristen akan sering mengalami atau selalu mengalami intervensi Tuhan. Kenapa? Karena saya mau saudara sadari ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Apa tujuannya? Supaya mereka, Alkitab bilang, berkuasa atas seluruh ciptaan dan atas muka bumi ini. Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan taruh di Taman Eden. Dari sejak saat itu, manusia itu punya otoritas, punya kekuasaan atas muka bumi. Dan walaupun bumi ini adalah ciptaan Tuhan, tapi sebagai pencipta, karena Tuhan sudah menyerahkan kendali kekuasaan di bumi ini kepada manusia, Tuhan jadi terbatasi istilahnya. Ya, Tuhan jadi terbatasi, tidak bisa begitu saja campur tangan dan melakukan intervensi dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi ketika saudara sebagai manusia di atas muka bumi ini, pemilik, pemegang otoritas di atas muka bumi ini, saudara belajar untuk menaikkan doa. Engkau terus belajar menyelaraskan hidupmu, menaikkan penyembahan. Setiap kali saudara berdoa, setiap kali saudara menyembah, saudara itu sebetulnya sedang mengembalikan otoritas dan kekuasaan atas bumi ini, atas duniamu minimal, kembali ke dalam tangan Tuhan. Nah, sehingga sebagai akibatnya, kalau dunia kita sedang terus mengalami kegoncangan, sedang terus mengalami kekacauan, ketika saudara mengembalikan otoritas atas duniamu ke dalam tangan Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan jadi punya otoritas dan hak untuk sekali lagi melakukan intervensi, melakukan pembenahan dalam duniamu. Nah, kalau dunia saudara yang selama ini kacau balau akibat kita mengejar ambisi, kita mengejar keinginan hati, kita mengejar kemauan hati kita sendiri, sehingga akhirnya kita jatuh dalam pencobaan. Karena Alkitab memberi penegasan, Tuhan itu tidak pernah mencobai, ya. Yang membuat manusia jatuh dalam pencobaan adalah keinginan hati dari manusia itu sendiri. Tapi justru di tengah pencobaan, Tuhan ikut ambil alih. Karena biasanya ketika saudara jatuh dalam pencobaan, itulah saatnya saudara berseru-seru kepada Tuhan.
itulah saatnya saudara teriak-teriak doa lagi meminta pertolongan Tuhan, ya kan? Nah, saat kita berteriak, berseru meminta pertolongan Tuhan, Tuhan menerima itu sebagai legalitas untuk dia melakukan intervensi ilahi di dalam kehidupanmu. Sehingga sebagai akibatnya, setiap kali saudara berseru saat engkau jatuh dalam pencobaan, Tuhan datang. Dan dalam kesetiaannya, Tuhan mengambil keputusan untuk terus menguatkan engkau dan menunjukkan jalan keluar, memberikan jalan keluar. Ya, seperti kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Walaupun saudara istilahnya sudah terkaing-kaing, sudah ampun-ampunan, tapi tetap tidak melebihi kekuatanmu. Dan saat saudara jatuh dalam pencobaan, saya harap saudara belajar sadar bahwa engkau jatuh dalam pencobaan, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak hal buruk, disebabkan karena engkau tidak belajar melangkah dalam ketaatan dan selalu melibatkan Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. Engkau merasa bisa memimpin dirimu sendiri, engkau punya rencanamu sendiri, dan karena keinginan-keinginan hatimu sendiri, maka engkau jatuh dalam pencobaan. Tapi walaupun engkau mengejar keinginan hatimu sendiri, dan secara tidak langsung engkau sedang menjauh dari Tuhan, engkau sedang keluar dari rancangan Tuhan yang Dia tetapkan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau berseru-seru kepadanya, di saat engkau dicengkeram masalah, ditekan pergumulan, saat engkau berseru dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan datang menguatkanmu, Tuhan datang memberikan jalan keluar kepadamu. Yang setuju katakan amin dulu. Amin. Oke, amin ya. Nah, balik lagi. Ketika saudara tanpa sadar menjadikan uang, posisi, keterkenalan, apalagi jabatan, ya, sebagai hartamu, otomatis secara tidak langsung hatimu melekat kepada harta itu. Kalau uang yang menjadi hartamu, engkau anggap uang itu sebagai harta yang engkau kejar, hatimu melekat kepada uang. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dituliskan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau hati saudara ternyata tertujunya kepada hal-hal yang lain, apalagi terhadap uang atau cinta dunia ini, atau pada dirimu sendiri, dan bukan kepada Tuhan. Ya, kitab Yakobus pasal yang ke-4 tadi memberi penegasan, Roh Kudus itu dengan sangat cemburu, berupaya dengan segala cara untuk selalu membuat saudara itu hidup hanya bagi Tuhan. Hanya itu aja. Tapi ketika engkau mulai terdistract, hidup buat dirimu sendiri, mengejar ambisimu, mengejar keinginanmu, tertarik atau tergoda untuk hidup secara manusiawi, secara lahiriah, secara duniawi, secara kedagingan. Wah, Tuhan itu sedih. Ya, karena artinya saudara sedang memberi dirimu untuk menyembah Allah yang lain. Engkau sedang membuat anak lembu emasmu sendiri, gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi karena potensi-potensi seperti itu yang sering bisa muncul terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, makanya saya mau menggulirkan ya saat ini gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali kita nyembah, 1 jam sekali kita doa, 1 jam sekali kita menaikkan pujian. Apa tujuannya? Menyelaraskan hati kita untuk terus menjadikan Tuhan sebagai harta kita, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, yang paling kita cintai, harta kita yang paling mulia. Ya. Sehingga dengan demikian, hatimu pun akan terus tertuju kepada Tuhan. Engkau hidup hanya bagi Tuhan. Dan menurut yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya, engkau mengutamakan realita Tuhan dan penggenapan rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau utamakan itu dengan wujud bagaimana? Ya ini, 1 jam sekali saudara nyembah, 1 jam sekali saudara doa, sehingga frekuensi rohani kita itu terus
tertuju kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa kita dengan mudah dengar, dengan mudah kita taat. Apapun pernyataan roh yang Tuhan berikan, dengan mudah kita taati. Ya. Alkitab menegaskan, maka semua yang dicari oleh orang-orang lain di atas muka bumi ini, Tuhan bilang, aku tambahkan kepadamu. Yang setuju kasih jempolnya lagi. Amin, amin, amin. Nah, saya percaya ini sangat kita butuhkan untuk hari-hari ke depan. Ya, karena kegoncangan akibat COVID-19 belum selesai. Malah mungkin masih akan ada tambahan gelombang kegoncangan yang lain lagi yang akan terjadi. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk membangun sebuah sikap hati berlama-lama, menahan realita Tuhan dalam hidup kita. Berlama-lama membuat hadirat Tuhan terus mencengkeram pikiran dan hati kita. Karena inilah yang akan membuat kita jadi dibedakan, diistimewakan. Setuju ya? Yang setuju kasih jempol lagi. Amin. Oke. Coba saya bacakan ayat firman ini lagi buat saudara. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Ya, Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini apa yang terjadi? Waktu itu orang-orang Israel baru menyembah anak lembu emas. Lalu kemudian Musa marah. Lalu 2 loh batu yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri ketika dibawa turun oleh Musa turun dari Gunung Sinai, dilempar ke arah anak lembu emas itu. Dan kemudian anak lembu emas itu dibakar, digiling, lalu ditaburkan di aliran air ke sungai, disuruh minum oleh orang-orang Israel. Ya, Musa menyuruh orang Israel minum air itu. Nah, lalu Alkitab cerita Musa itu mau naik ke atas gunung lagi untuk meminta pengampunan Tuhan. Ya, lalu kita mendapati dalam pasal 33 ayat yang pertama, Tuhan itu memberikan sebuah statement seperti ini kepada Musa. Ya, ketika Musa naik lagi ke atas gunung, sedang meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa Israel yang menyembah anak lembu emas, Tuhan berfirman kepada Musa, Keluaran 33 ayat yang pertama, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir. Ini yang kasih perintah siapa saudara? Tuhan sendiri loh yang berfirman loh. Ya, Tuhan sendiri yang berfirman. Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, lanjutkan perjalananmu, ayo terus jalan, aku mau bawa kamu masuk ke negeri yang sudah aku janjikan. Ya. Tapi wujud Tuhan menggenapi janji membawa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah dengan cara ayat yang kedua. Coba perhatikan Keluaran 33 ayat yang kedua. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris dan orang Hewi serta orang Yebus. Jadi yang akan membawa orang-orang Israel, menuntun orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, menghalau semua bangsa-bangsa ya, yang lebih kuat dari orang-orang Israel yang masih menduduki tanah Kanaan, itu bukan Tuhan sendiri. Tapi ayat yang kedua Tuhan bilang, aku utus orang malaikat. Nah, buat jamin deh, ini malaikat yang cukup perkasa untuk menghabisi orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, dan Yebus. Tenang aja deh, kata Tuhan. Pokoknya ini malaikat jos punya. Ya, lebih lanjut Tuhan berkata, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, karena kamu itu suka aneh-aneh, kata Tuhan. Ya, Israel itu suka aneh-aneh, nggak taat, hatinya berkelak-kelok, tidak lurus. Tuhan bilang, gini aja deh, aku tetap genapi janjiku. Aku bawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Tapi bukan aku sendiri. Kalau aku sendiri, gua habisin loh, kata Tuhan. Jadi supaya kamu tidak perlu aku
binasakan di jalan, aku kirim aja satu orang malaikatku, ya. Malaikat ini akan berperang bagi kamu dan akan memastikan semua orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus dihabisi oleh malaikat itu. Nah, itu firman yang Tuhan ngomong sama Abraham. Kebanyakan orang Kristen kalau dengar firman seperti ini, haleluya, ya sudah Tuhan, ayo kita jalan. Ayo Musa, kita merangkah, kita jalan. Yang penting penggenapan janji Tuhan terjadi, ya. Yang penting ada malaikat yang berperang buat kita. Haleluya, ayo ngomong haleluya, ayo jalan. Tapi tidak demikian dengan Musa. Musa tidak kemaruk dengan penggenapan janji Tuhan. Makanya di ayat yang ke-15, Musa berkata kepada Tuhan. Ya, coba lihat sekali lagi, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Seakan-akan Musa ngomong gini, tunggu. Aku salah dengar nggak sih tadi? Sorry, Tuhan tadi ngomong apa? Malaikat akan kau utus untuk menghabisi orang Kanaan, orang Hewi, orang Amori, orang Het, orang Peris. Nggak. Kalau cuma malaikat nggak mau. Kalau bukan Tuhan yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Walaupun Tuhan bilang itu malaikat paling hebat, nggak mau. Tetap aku maunya Tuhan menyertai kami. Lalu Musa berkata begini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Jadi kasih karunia, anugerah buat Musa, ya, kasih karunia yang katanya Tuhan berikan, anugerah yang katanya Tuhan limpahkan, buat Musa itu bukan penggenapan janji. Buat Musa anugerah dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan harusnya berwujud Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Harusnya saudara sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan selalu alami ada realita Tuhan yang terus menguasai, terus mencengkeram, terus mendampingi, terus menyertai keberadaanmu. Yang setuju katakan amin, kasih jempol dua-duanya. Amin. Haleluya, amin. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menggulirkan apa yang saya sebut dengan istilah gerakan 1 jam sekali. Ya, 1 jam sekali kita nyembah Tuhan. 1 jam sekali kita menaikkan doa. 1 jam sekali kita menaikkan pujian. Ya, supaya apa? Supaya frekuensi hidup kita itu terus diselaraskan dengan frekuensi sorga. Supaya realita hadirat Tuhan itu kembali mencengkeram, menguasai pikiran dan hati kita. Kalau emosi kita lagi upset, lagi jengkel, lagi kecewa, lagi sedih, lagi ya memanifestasikan kedagingan dan kemanusiawian, ini tidak akan berkelanjutan gitu saudara. Tapi bisa langsung kita potong. Ya, masuk ke menit yang ke-59, menit ke-60, nah diselaraskan lagi karena kita menaikkan penyembahan. Ya, ingat salah satu hukum penyembahan. Dalam penyembahan kita harus melibatkan emosi kita. Tapi tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi emosi kita. Maksudnya apa? Ketika kita menyembah, kita itu harus ekspresif. Emosi kita itu harus kita ekspresikan. Tapi tidak boleh dipengaruhi atau dikendalikan oleh kondisi emosi kita. Karena ada banyak orang berkata begini, wah Pak lah saya itu lagi baru marah-marah, bagaimana bisa menyembah Tuhan? Nah itu, karena saudara lagi baru terdistract dengan sampai munculnya emosi negatif ya, marah-marah, kecewa, tersinggung, sedih, khawatir, takut. Saudara harus potong emosi negatif itu. Engkau tidak boleh menjalani hari-harimu dengan terus terpengaruh oleh emosi negatif yang sedang muncul dalam dirimu.
harus dipotong dengan segera ketika kita menaikkan penyembahan 1 jam sekali itu, ya. Emosi negatif yang ada dipotong, tidak berakumulasi, tidak berkelanjutan, dipotong, ditaklukkan. Sehingga sebagai akibatnya pengaruh-pengaruh dari roh maut, pengaruh-pengaruh dari roh-roh dunia ini tidak berkelanjutan dalam diri kita, bisa di-stop, bisa dihentikan, bisa dipotong, bisa dibuang, bisa disingkirkan, ya. Dengan kita menaikkan penyembahan. Nah, kalau kita menyembah, kita harus melibatkan emosi kita. Contoh, kita nyanyi, How great is our God, sing with me, how great. Nah, emosi kita itu harus dilibatkan, diekspresikan. Untuk apa? Menghidupkan pujian yang kita naikkan. Ya. Ini juga punya tujuan untuk apa? Memotong emosi negatif, betul-betul didisiplin, betul-betul dipaksa. Emosi negatif berganti menjadi emosi positif, emosi yang mengagungkan Tuhan. Kan tidak mungkin kita nyanyi How Great is Our God dengan emosi yang marah-marah. How great is our God, sing with me, how great is our God. Ya enggak cocok ya kan saudara kan, enggak bisa. Kan mau tidak mau saudara harus melibatkan emosi saudara untuk diselaraskan dengan nyawa pujian tadi. Kalau nyawanya pengagungan, mau lagi sedih, mau lagi marah-marah, cut off. Udah jangan melo-melo dan cemen istilahnya ya. Kalau anak-anak milenial sekarang bilangnya apa? Jangan cemen lu katanya gitu ya. Jangan cemen, jangan melo lalu kemudian jadi kalau lagi sedih-sedih ya, Tuhan how great is our God ya, how great. Jangan, ini ekspresikan hatimu itu, emosimu itu ya, untuk selaras dengan nyawa dari pujian yang ada. Ya, kalau saudara nyanyinya How Great is Our God ya harus dengan kemegahan gitu. Kan Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Makanya dinaikkan dengan kemegahan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Jadi akhirnya apa? Hati yang awalnya sedih, susah, marah, khawatir, takut, jengkel, itu langsung selaras lagi dengan penyembahan, dengan hati yang menyembah dengan frekuensi sorga. Amin. Yang setuju kasih jempol lagi dong. Amin. Amin. Nah, artinya saudara harus ekspresif. Dan ini akan menolong saudara untuk selalu menikmati realita kerajaan sorga. Pujian, penyembahan kita, doa-doa kita akan menghantarkan kita selalu menikmati realita ruang tahta. Ya, karena mesbah dupa sebagai gambaran dari doa, penyembahan yang kita naikkan, itu menurut kitab Ibrani pasal 9 itu sudah ada di ruang Maha Kudus. Jadi artinya kalau saudara terus hidup dalam penyembahan, hidup dengan doa-doa yang saudara naikkan 1 jam sekali, itu saudara seperti mengkondisikan diri terus ada di ruang tahta. Ya, ini seperti saudara sedang melibatkan diri masuk dalam generasi Henokh. Wah, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 Alkitab menceritakan Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henokh punya keluarga loh, punya anak, punya keluarga, yang artinya dia harus kerja kan, harus kerja mencukupi kebutuhan keluarga, enggak 24 jam doa, enggak. Dia juga punya aktivitas sehari-hari. Tapi ini yang saya pahami, ini yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya. Henokh secara pribadi terus mengkondisikan dirinya untuk menyembah, terus mengkondisikan dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan, terus mengkondisikan dirinya ada di dalam realita hadirat Tuhan. Sehingga 1 jam sekali itu mengkondisikan kita juga untuk selalu mengalami adanya realita hadirat Tuhan. Ya, dengan selalu adanya realita hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapati, realitas sorga akan terus nyata. Dengan realitas sorga terus mencengkeram pikiran dan hatimu, seperti yang ditulis dalam Keluaran 33 ini, engkau akan menjadi pribadi yang dibedakan.
menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Amin ya. Yang amin kasih jempol 2 dong. Oke, haleluya. Nah, saya percaya inilah saatnya. Atau sama seperti kamu. Sama seperti kamu. Ya. Sorry, ini anak saya ganggu nih. Mau minta makan. Saya kasih makan firman aja lah. Nah, sampai di mana tadi? Ini gara-gara satu anak nih. Lapar. Nah, saya harap saudara juga terus bisa menjagai dan memiliki rasa lapar haus akan Tuhan ya. Kayak anak saya yang nih lapar nih. Nah, sama saudara juga harus sering lapar haus akan realita Tuhan. Saudara terus mengejar ya. Amin ya. Seharian kalau saya lagi puasa, saya itu biasa nyemil. Saya biasa itu nyemil, suka nyemil saya. Ini tipe orang yang suka nyemil. Jadi energi saya terus ada gitu ya. Nah, ketika lagi puasa atau apa gitu, jadi tidak nyemil. Badan tuh lemes ya saudara. Ya, jadi rasanya, aduh lemes nih. Ini mau ada Zoom, makan dulu gitu kira-kiranya supaya ada energi. Nah, tapi saya mau saudara juga belajar menyadari kalau secara lahiriah kita tidak makan, kita tidak minum bisa merasa lemah. Secara rohani juga sama. Kalau saudara tidak makan, saudara tidak minum, engkau juga akan mengalami kelemahan ya. Orang yang tidak lagi merasa lapar, tidak lagi merasa haus, itu artinya lagi sakit loh. Ya walaupun ini seperti mendistract saya ya, oke lah saya bersyukur anak saya sehat, masih ada rasa lapar gitu kira-kiranya ya. Nah, kalau saudara suka nemil rohani, 1 jam sekali nyembah, 1 jam sekali deklarasi firman, 1 jam sekali doa, percayalah sehat kamu, kuat kamu. Ya, saudara akan punya kekuatan rohani yang prima karena 1 jam sekali ada asupan yang saudara berikan untuk manusia rohaniahmu. Ya, jadi saya mendorong saudara, ayo ikuti gerakan 1 jam sekali ini. 1 jam sekali, ayo ngomong sama-sama. 1 jam sekali, jarinya sambil gini dong. 1 jam sekali kita menyembah Tuhan. 1 jam sekali kita berdoa. 1 jam sekali kita menaikkan pujian. 1 jam sekali kita membuat deklarasi firman. Amin, amin, amin. Yang setuju kasih jempolnya. Amin. Nah, dengan saudara 1 jam sekali menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, saudara akan selalu mendapati ya realita Tuhan mencengkerami hidupmu. Roh yang berkemenangan akan terus ada dalam dirimu. Tapi kalau saudara tidak belajar praktekkan gerakan 1 jam sekali ini, saya khawatir ya, karena kondisi zaman yang ada saat ini, orang-orang di sekeliling kita itu akan semakin hari semakin egois, semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Coba saya ajak untuk saudara lihat, ini kondisi orang-orang akhir zaman yang akan semakin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya pasca pandemik COVID-19 ini. Ya, coba lihat kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius 3, mulai dari ayat yang pertama. Coba kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ayo baca dengan keras. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ini kan sekarang kita memasuki hari-hari yang terakhir. Nah, di sekitar kita sekarang mulai rasa itu masa yang sukar. Mulai banyak orang mengalami masa yang sukar. Ya. Dan masa yang sukar itu akan mencetak manusia. Apa hasilnya? Coba kita lihat. Hasil cetakan dalam diri manusia yang dicetak oleh masa yang sukar itu. Yang pertama, ayat yang kedua. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Terus apa lagi? Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia akan membual. Jadi senangnya akan membual. Apa membual itu apa? Bergaya begitu kira-kira ya. Membohongi orang lain dengan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Contoh, saudara kemana-mana biasanya itu jalan kaki, naik sepeda. Tapi karena saudara ingin bergaya gitu kira-kira, datang ke rumah teman atau apa, sengaja pakainya Mercy, mobil Mercy.
Lalu mau parkir di depan rumah temenmu, sengaja klakson din 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 gitu ya. Lalu kemudian setelah itu saudara parkir, kuncinya sengaja saudara putar-putar pakai jari gitu ya. Lalu masuk ke rumah temen. Lalu temen kan bilang, "Wih, kamu punya mobil itu sekarang?" Ya mau ngomong iya, kok ya sebetulnya itu mobil pinjeman. Tapi kalau ngomong aku minjem kok ya malu, tujuannya mau bergaya. Jadi kita cuma senyum-senyum lalu bilangnya begini, ya namanya juga berkat Tuhan. Gitu. Nah, ini lagi main asumsi gitu saudara. Lagi bermain asumsi. Supaya orang itu terus punya asumsi apa? Ini orang hebat ya. Ternyata itu mobil pinjaman. Tapi asumsinya apa? Wah, diberkati luar biasa, keren, hebat. Nah, itu membual. Dan banyak pembual pada hari-hari ini. Ya. Pura-puranya ngevlog, pura-puranya pakai IG live, buka apa namanya itu ATM, lalu kemudian disorot itunya, di syuting nilainya, berapa puluh juta, berapa ratus juta, wah keren ya kan. Kesannya kita pencet-pencet ngambil duit gitu ya, walaupun yang diambil 100.000 dan ternyata yang duit sekian juta itu hasil pinjaman dari temen, minta supaya ditransfer sebentar, lalu dalam 5 menit akan dikembalikan. Ya, itu pembual itu namanya. Dan Alkitab bilang mereka akan menyombongkan diri gitu saudara. Ya, ini ayat yang kedua, mereka akan menjadi hamba uang, menjadi pembual, mereka akan menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, sudah dibantuin malah kemudian menggosipkan orang yang membantu. Tidak tahu berterima kasih ya, udah dipinjemin utangan, ketika mau ditagih justru galakan dia daripada yang nagih. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai ya. Kalau sudah nyimpen sakit hati, sudah kecewa, wah kalau itu sudah nyumpah-nyumpah sampai 7 turunan, tidak akan aku ampuni kecuali dia datang sujud nyembah-nyembah, cium kakiku. Wah, ini tidak suka tidak mau berdamai orang-orang seperti ini. Ini hasil cetakan masa yang sukar. Itu akan sering kita jumpai di sekitar kita. Kita akan berinteraksi dengan mereka, dan percayalah, tidak gampang. Ya, ketemu dengan orang yang tidak mau berdamai, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berterima kasih, wah itu betul-betul menyita energi. Ya, kalau orang netizen bilang ya, warganet berkata, warga planet netizen berkata, ini orang toksik gitu saudara, ya orang toksik. Nah ini akan ada banyak pribadi-pribadi yang toksik di sekitar kita. Dan itu akan menyedot energi kita. Itu akan membuat kita jengkel, membuat kita jadi ketularan marah-marah, ketularan emosi negatif. Ya. Lebih lanjut dalam ayat yang ketiga, ya tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, meninggikan diri, menjelekkan orang lain, gitu ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Wah kalau menyaksikan perbuatan jelek yang dia lakukan bangga. Wah kemarin aku kebut-kebutan, kemarin aku pukul-pukulan, kemarin aku nyolong mangga. Bangga saudara. Ya, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Wah itu ayat yang keempat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, akan terus berinteraksi dengan saudara. Dalam 59 menit yang kau jalani, engkau akan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Mungkin saudara berkata, wah Pak Stephen salah, saya ini pergaulannya semua sama orang Kristen. Oh jangan salah saudara. Banyak orang Kristen yang juga, ya ini saya kasih istilah, kalau di hari Minggu, ini orang nipu pendeta dan Tuhan. Kalau dari hari Senin dan sampai hari Sabtu, ini orang menipu sesamanya. Kristen, tapi kalau Minggu nipu Tuhan.
Kalau hari Senin sampai Sabtu, nipu sesamanya. Banyak orang Kristen model kayak gitu. Nih, lihat. Ayat yang kelima pun memberi penegasan begini. Coba baca. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan begini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Ayo coba. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kalau bisnis partnership dengan sesama orang Kristen lain, justru dimakan sama orang Kristen sendiri. Ya, dicurangi sama orang Kristen sendiri. Tidak sedikit bahkan pendeta-pendeta yang masih berbisnis nyurangi jemaatnya yang berpartner bisnis dengan dirinya. Loh, coba berapa banyak yang seperti itu. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah, bahkan pelayanan. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri kekuatan ibadah. Firman Tuhan bilang, jauhilah mereka itu. Ya. Belum lagi ayat-ayat selanjutnya memberi penegasan. Ini orang-orang ini sudah kayaknya setia ibadah, terlibat pelayanan, tapi memanipulasi. Ya, ayat yang ke-6 dituliskan, di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan nafsu dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Rajin ibadah, rajin ikut persekutuan, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi hidupnya tidak pernah mau berubah, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada realita Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Nah, ini orang-orang seperti ini tuh ada di sekitar kita. Dengan kita bergaul sama mereka, ini keilahian Tuhan dalam diri kita itu bisa dicemari gara-gara mereka. Ya, kayak Yesaya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, ketika realita Tuhan dimanifestasikan, baru Yesaya sadar, waduh, ternyata aku ini orang yang cemar. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya. Karenanya saya mau memberi penegasan buat saudara, ayo libatkan diri saudara dalam gerakan 1 jam sekali ini. Ya, saya mau menggulirkan gerakan 1 jam sekali untuk setiap kita. Ya, seberapa banyak saudara yang mengikuti Zoom secara live pada saat ini, ataupun saudara yang nanti akan mengikuti Zoom ini secara recording. Tapi saya mau semua saudara, ayo disiplin dirimu, biasakan dirimu. Mendisiplin diri, pasang alarm di smartwatch atau di handphone saudara, ya, 1 jam sekali. Supaya kita terus diingatkan, oh alarmnya bunyi. Naikkan hatimu, angkat tanganmu, naikkan pujian. I love you Lord, and I lift my voice. Naikkan pujian saudara. Ya. Mungkin cuma 1 kali ya, dari awal sampai akhir. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Selesai, cuman sekali. Tapi libatkan emosi saudara. Tapi cuman sekali. Ya kalau saudara mau nyanyi 1 album pun ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau cuman sekali pun ya it's okay. Tujuan kita kan mau setting hati kita, setting pikiran kita, hidup kita untuk kembali selaras dengan frekuensi sorga gitu ya. Supaya emosi-emosi negatif yang berkeliaran di sekitar kita itu tidak mempengaruhi hidup kita, tidak mengganggu keberadaan kita. Karena kalau saudara membiarkan emosi negatif terus mengekor dirimu, bahkan membayang-bayangi dirimu, ini bahaya. Ya, setiap kali emosi negatif berhasil masuk dalam hidup kita, bahkan mulai menguasai hati kita, efeknya selalu kalau nggak dosa pasti kematian. Ya. Pasti. Coba saya ajak untuk kita bisa membaca satu bagian Alkitab lagi, kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Saya mengajak kita baca dari ayat yang ketiga. Ini kejadiannya justru di waktu penyembahan loh saudara, waktu ibadah ini. Ya, Kejadian 4 ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini peristiwanya terjadi atau dimulai pada waktu sedang dalam suasana ibadah loh. Sedang dalam suasana penyembahan. Kain dan Habel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tapi ketika Alkitab mengatakan Tuhan mengindahkan korban korban Habel, tapi menolak korban Kain, efeknya ditulis di sini, hati Kain menjadi sangat panas. Ada muncul emosi negatif. Kain merasa tertolak. Padahal alasan Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain, ya, disebabkan karena Kain tidak memberi persembahan yang seperti Tuhan inginkan. Mungkin Alkitab mengatakan Kain mempersembahkan hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, tapi tidak dituliskan yang terbaik atau seperti yang Tuhan inginkan. Sementara kalau Habel mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulisnya Abel brought of the firstborn of his flock. Ya, the firstborn artinya yang pertama atau yang terutama. Dengan kata lain apa? Habel memberikan persembahan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Sementara kalau Kain mempersembahkan korban, ya pokoknya asal di apa yang dia punya itu yang dia kasih. Jadi kalau misalkan Tuhan mengindahkan atau menerima persembahan Habel, ya wajar saja wong Habel memberi yang terbaik, memberi yang utama, yang pertama. Tapi kalau Tuhan harus tidak mengindahkan korbannya Kain, ya wajar juga wong Kain ngasihnya asal-asalan, kan gitu saudara. Jadi sebetulnya titik kesalahannya ada di mana? Ada di Kain, ya kan? Tapi ini Kain aneh. Titik kesalahan ada pada dirinya, tapi ketika Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan yang dia berikan, dia sendiri yang marah. Dia sendiri yang merasa tertolak, mukanya muram, hatinya panas. Dan Tuhan memberi sebuah arahan. Baca juga. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 6-7. Ini arahan Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik atau tidak melakukan hal yang benar, ya, Tuhan berkata, mengapa kok hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa mukamu tidak akan berseri? Ya, kalau kamu melakukan apa yang benar, kamu melakukan apa yang baik, otomatis mukamu akan berseri. Ya, kan ayatnya, coba kita baca ulang, coba perhatikan sekali lagi ayat firman-Nya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dengan kata lain apa? Karena mukamu muram, selalu disebabkan karena apa? Kamu tidak melakukan hal yang baik. Tidak melakukan yang benar, kan gitu. Tuhan berkata, mukamu tidak akan berseri. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Maksudnya apa? Ya otomatis kalau kamu berbuat baik, kalau kamu melakukan apa yang benar, otomatis mukamu akan berseri, kan gitu saudara. Alasan kenapa mukamu muram, alasan kenapa hatimu panas, karena ada yang tidak benar dalam dirimu. Nangkap ya saudara ya. Jadi setiap kali saudara ketemu orang-orang konflik batin, ini Kain ini orang yang konflik batin. Ya. Jadi sekarang saya mau memberi penegasan buat saudara. Kalau saudara ketemu orang yang konflik batin, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kepahitan, itu saudara tidak perlu mengevaluasi diri. Ya. Duh, kenapa ya dia kok tersinggung begitu ya? Jangan-jangan karena aku tadi ngomongnya tidak pakai yang terhormat atau yang saya kasihi, tapi saya langsung memanggil nama, siapa katakanlah Pak Devani atau Pak Ismail. Saya tidak memanggil dengan kata yang saya hormati, Pak Ismail. Kenapa saya manggil langsung Pak Ismail? Jangan-jangan karena itu makanya dia tersinggung. Nggak perlu merasa bersalah.
Orang kalau konflik batin itu pasti disebabkan karena dia tidak sedang melakukan hal yang benar. Dia sedang tidak melakukan hal yang baik. Makanya dia jadi mudah tersinggung, mudah kecewa, walaupun sumber masalah ada pada dirinya, tapi dia selalu kecewa dengan orang lain, menyalahkan orang lain. Sama kayak Kain. Tuhan berkata, kalau kamu melakukan hal yang benar, kalau kamu melakukan yang akurat, mukamu akan berseri. Alasan mukamu muram, hatimu panas karena kamu tidak melakukan yang benar. Tapi kamu menjadikan aku sebagai alasan untuk kamu marah. Engkau menjadikan keberadaanku dan tindakanku, ucapanku sebagai alasan kamu panas hati. Ya, istilahnya Tuhan itu dijadiin sebagai kambing hitamnya Kain. Tapi gara-gara Tuhan menolak sih. Nah, jadi tidak ada inisiatif untuk introspeksi diri. Ya, jadi saya mau saudara belajar sadari dan saya berdoa orang-orang yang sensitif seperti ini, ya, fragile, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit moody, cemen, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Ini tanda ada yang tidak akurat dalam dirimu. Entah itu ada di mindset saudara, entah itu ada di dasar keyakinan saudara atau sikap hati saudara. Ya, itu harus diberesi. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Tuhan berkata lebih lanjut, jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi apakah kita akan jatuh di dalam dosa? Apakah emosi negatif akan terus membayang-bayang hidup kita? Itu dipengaruhi oleh keputusan kita. Nah, karenanya saya berinisiatif untuk mulai menggulirkan gerakan 1 jam sekali untuk menaikkan doa, untuk menaikkan penyembahan, supaya dalam 59 menit mungkin katakanlah, iblis berhasil mendistract hatimu, membuat engkau mengalami adanya emosi negatif yang muncul. Pada menit yang ke-60, saudara kembali diselaraskan dengan frekuensi sorga. Ketika selama 59 menit, contoh katakanlah ini apes-apesnya betul-betul 59 menit lamanya, saudara itu melakukan apa yang tidak akurat. Pada menit yang ke-60, engkau mulai melakukan apa yang baik. Engkau melakukan hal yang benar. Apa itu? Menyembah, menyelaraskan emosimu lewat pujian. Yang setuju kasih jempol lagi. Amin. Amin. Firman Tuhan menegaskan, jika engkau tidak berbuat baik, kalau engkau tidak melakukan yang benar, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa tersebut. Ya. Emosi negatif akan selalu membawa kita dalam kuasa dosa. Dan kalau kita ada dalam kuasa dosa, efek selanjutnya pasti ada kematian. Ya, ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Kain membunuh Habel. Terjadi kematian, terjadi pembunuhan. Kalau saudara terus membiarkan emosi negatif, terus membayang-bayangi hidupmu, engkau sering melakukan hal yang tidak akurat, sehingga emosi negatif mulai membayang-bayangi dirimu. Ya, masih terus ada sikap hati yang keliru, masih terus ada konsep berpikir yang salah, sikap hati yang salah, maka apa yang terjadi? Dosa akan menguasaimu. Kalau engkau dikuasai dosa, kematian akan datang atasmu. Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada kematian yang berkuasa atasmu. Tidak ada kuasa dosa yang mencengkeram hidupmu. Sebaliknya, kehidupan ilahi terus dialirkan. Kuasa Roh Kudus terus bekerja secara nyata. Dan terobosan-terobosan baru terus terjadi dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Bahkan saya bisa memberi penegasan buat saudara, ya. Dengan saudara ikuti gerakan 1 jam sekali ini. 1 jam sekali engkau menyembah, 1 jam sekali engkau naikkan pujian. Tanpa saudara sadari, saudara itu sedang melatih diri. Untuk apa? Untuk mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Engkau itu sedang berlatih untuk mengenakan yang tidak dapat mati. Coba buka ayat-ayatnya di 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini dia ayatnya
ayat yang ke let me see ayat 53. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Setuju nggak kira-kira? Amin. Ini perintah loh saudara, ini penegasan dan pernyataan roh yang jelas Tuhan sampaikan buat kita. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah, sebelum saya baca lebih lanjut, saya mau menegaskan lebih lagi. Gerakan 1 jam sekali menaikkan pujian, 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menaikkan penyembahan, 1 jam sekali membuat deklarasi firman, adalah sebuah latihan untuk mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, ayat 53 mengatakan yang dapat binasa ini, hidup sehari-hari kita yang di dalam dunia ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, ketika saudara menaikkan penyembahan, saudara itu sedang mengalirkan kehidupan roh, kehidupan ilahi, kehidupan zoe, kehidupannya Allah sendiri. Ya, beda dengan kehidupan manusia kita yang mungkin sifatnya bios, ya, yang sifatnya semu, sifatnya tidak kekal. Ya. Tapi Alkitab memberi penegasan ketika kita mengikuti gerakan 1 jam sekali. Ya. 1 jam sekali menaikkan penyembahan, 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menaikkan pujian. Ya. Kita ini sedang berlatih untuk mengenakan yang tidak dapat binasa, memastikan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ketekunan dan kesungguhan saudara mendisiplin diri mengikuti gerakan 1 jam sekali. Ayo coba ngomong sama-sama, gerakan 1 jam sekali. 1, 2, 3. Gerakan 1 jam sekali. Semua yang keras. 1, 2, 3. Gerakan 1 jam sekali. Sesudah yang dapat binasa ini mengikuti gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menyembah, 1 jam sekali menaikkan pujian. Sehingga mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan ketika yang dapat mati ini terus mendisiplin diri mengikuti gerakan 1 jam sekali, 1 jam sekali menaikkan pujian, 1 jam sekali menaikkan penyembahan, maka yang dapat mati ini mulai mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saya berani memberikan penegasan dan ini saya percaya menjadi suara nubuatan buat setiap kita. Ketika saudara belajar bertekun, membangun hidupmu, mengikuti gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali menyembah, 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menaikkan pujian. 1 jam sekali saudara membuat deklarasi firman. Bukan hanya nyanyi dalam hati ya, tapi betul-betul kita perkatakan dengan mulut kita. Kita pakai prinsip mati hidup orang ditentukan oleh perkataan mulutnya, ditentukan oleh perkataan lidahnya. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan, kita mengalirkan kehidupan roh. Kita mulai melatih diri kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Melatih diri kita mengenakan yang tidak dapat mati. Maka ketika kita dengan tekun melakukan hal tersebut, dan betul-betul kehidupan ilahi, kehidupan zoe, kehidupan yang tidak dapat binasa itu mulai mencengkeram hidup kita, menguasai pikiran dan hati kita. Saya berani menubuatkan di dalam nama Yesus. Mulai dari sejak saat itu, maut dan segala bentuk manifestasi pekerjaan maut di atas muka bumi ini tidak akan pernah berlaku dalam hidupmu. Sebaliknya, maut yang mendekati engkau atau yang selama ini mengganggu hidupmu ditelan dalam kemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 haleluya, amin. Jadi saya mendorong saudara, ayo ikuti gerakan 1 jam sekali ini. Ya, pastikan 1 jam sekali saudara menyembah, 1 jam sekali engkau menaikkan pujian. Setuju? Amin, amin. Dengan saudara mengikuti gerakan 1 jam sekali, saudara sedang melatih dirimu untuk mulai
mengenakan yang tidak dapat binasa, melatih dirimu untuk mulai mengenakan yang tidak dapat mati, sehingga tergenapilah firman yang berkata maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan ada satu aspek lagi yang saya bisa bagikan buat saudara berkaitan tentang gerakan 1 jam sekali memuji Tuhan, 1 jam sekali menyembah Tuhan ini. Ya, saya mengajak untuk saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 18. Coba saya ajak kita lihat. Kalau ada dari saudara yang mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung ya diketik di grup WA I Wanna Be Like That. Sampai sejauh ini saya lihat sepertinya belum ada orang yang akan bertanya. Jadi saya langsung terus saja ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Coba saya mengajak kita lihat dari ayat yang pertama. Ini ayat dahsyat. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ini adalah sikap hati yang kurang lebihnya menjadi dasar untuk kita melakukan gerakan 1 jam sekali memuji Tuhan, 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali membuat deklarasi firman. Apa itu? Sikap hati yang berlama-lama menahan Tuhan untuk selalu melingkupi dan ada bersama dengan kita. Ya. Kisahnya Alkitab mengatakan dalam Kejadian 18 ayat 1 ini, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri dalam bentuk hadirnya ada 3 orang yang berdiri di depan Abraham yang saat itu sedang ada di pintu kemahnya. Abraham langsung meminta untuk Tuhan atau 3 orang ini masuk ke dalam kemahnya. Ya, tidak diizinkan terus ada di depan pintu kemah. Ya, ini 3 orang gambaran dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini diajak untuk masuk ke dalam kemahnya Abraham. Lalu setelah itu disuruh berlama-lama di dalam kemah dengan cara bagaimana? Abraham menyajikan makanan. Abraham melayani ketiga orang yang adalah gambaran dari pribadi Tuhan sendiri untuk Tuhan bisa berlama-lama di dalam kemahnya. Nah, inilah sikap hati yang saya mau kita bangun dalam hidup kita. 1 jam sekali kita menaikkan pujian. 1 jam sekali kita menyembah. Ikuti gerakan 1 jam sekali deklarasi firman, doa, dan menyembah ini. Sehingga mulai terbangun sebuah sikap hati yang mau berlama-lama menahan Tuhan di dalam kemah kehidupan kita ini. Yang setuju katakan amin, kasih jempolnya. Amin, amin, amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan terus ditahan berlama-lama di dalam kemah dari Abraham. Alkitab menceritakan secara pribadi Tuhan bertanya atau berkata kepada Abraham. Lihat ayat yang ke-9 ya. Kata mereka kepadanya, kata 3 orang itu gambaran dari Tuhan sendiri kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawab Abraham, di sana di dalam kemah. Lalu ada pernyataan firman yang Tuhan katakan. Sesungguhnya ayat yang ke-10. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakangnya. Selama sekian tahun lamanya Tuhan pernah memberi janji kepada Abraham. Tapi tidak pernah ada tanda-tanda janji itu akan tergenapi. Sepertinya kapan ya? Mau sampai berapa lama ya? Kok janji Tuhan masih belum tergenapi? Ya. Tapi di waktu itu
ketika Abraham berinisiatif menahan Tuhan berlama-lama di dalam kemahnya. Saudara mengikuti gerakan 1 jam sekali untuk memuji, untuk deklarasi firman, untuk menyembah, untuk baca Alkitab. Saya berani menegaskan, tindakan saudara mendisiplin diri mengikuti gerakan 1 jam sekali ini akan membuat Tuhan seperti ditahan berlama-lama untuk tinggal menguasai kemah kehidupanmu. Dan secara pribadi, Tuhan akan mulai memberikan firman. Dia memberikan pernyataan bahwa masa untuk penggenapan janji sudah tiba. Ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Ketika Tuhan berjanji memberi firman, firman itu baru akan tergenapi kalau kairosnya Tuhan sudah datang. Ya, karena ketika Tuhan memberi firman kan dia berfirman di dalam kekekalan. Ya, dalam kekekalan itu artinya ya tidak jelas kapan tergenapinya di dalam waktu kita di bumi ini, tidak jelas. Tapi buat Tuhan kalau dia sudah berfirman ya sudah pasti terjadi, kan gitu. Cuman kapannya di dalam dunia kita, di dalam waktu kita itu yang tidak jelas. Nah, kita menyebut ketika janji yang Tuhan berikan itu tergenapi di dalam waktu kita, kita menyebut momen tergenapinya janji Tuhan di dalam waktu kita itu sebagai kairos, ya, waktu Tuhan. Tapi saya mau saudara belajar memahami, sebelum terjadinya kairos, akan selalu ada kronos. Kronos itu bahasa Yunani yang punya arti waktu juga, tapi waktu yang menggambarkan adanya kronologi peristiwa terjadinya sesuatu yang mengakibatkan kita bisa melihat tanda-tanda akan terjadinya sesuatu. Contoh, sebelum hujan lebat, biasanya ada tanda-tandanya, ada kronologinya. Apa? Mendung dulu, mendungnya semakin tebal, ada angin bertiup, mulai gerimis. Itu kan kronologi, ya kan saudara kan? Peristiwa demi peristiwa yang terjadi secara berurutan, yang memberi penegasan, memberi penjelasan tentang ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan sana. Ada kronologinya. Nah, mungkin dalam kasusnya Sarah, karena Sarah ini sudah mati haid, ya, ayat yang ke-11 dituliskan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, pada waktu itu kan Sarah kan sudah mati haid nih, Abraham juga sudah tua. Nah, ketika Tuhan berfirman, tahun depan, 365 hari lagi, kurang lebihnya seperti itu, tahun depan, Sarah akan menggendong anak. Itu waktu kairosnya Tuhan ditetapkan tahun depan. Nah, sebelum kairos itu tiba, terjadi ada kronologi peristiwa yang akan terjadi menjadi peneguhan demi peneguhan yang akan memberi kita keyakinan bahwa memang waktu Tuhan, kairos Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya, wujudnya apa? Sarah mungkin tiba-tiba mendapati, minta maaf ya, kok ada bercak darah, gitu kira-kiranya. Mungkin Sarah berpikir, wah ini mungkin ada masalah sajalah. Tapi bulan depan muncul lagi bercak darah yang lebih banyak, gitu kira-kira kurang lebihnya. Bulan depannya lagi, waduh, kok ini kayaknya tanda-tanda haid ini. Loh, tapi aku ini kan sudah mati haid, kok keluar haidnya lagi, gitu kira-kira. Nah, itu adalah kronologi, kronos, yang memberikan berbagai macam peneguhan demi peneguhan, yang memberikan kepada kita kepastian dan jaminan bahwa sebentar lagi kairos Tuhan pasti terjadi. Nah, saya percaya 1 jam sekali, gerakan 1 jam sekali ini akan mengkondisikan saudara mendapati
dengan engkau terus menyelaraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi sorga, engkau akan jauh lebih mudah menerima suara Tuhan. Dan secara pribadi Tuhan akan datang dalam hidupmu seperti Tuhan datang dalam hidup Abraham. Dan ketika engkau terus mengikuti gerakan 1 jam sekali ini, engkau mendisiplin dirimu 1 jam sekali doa, 1 jam sekali nyembah, 1 jam sekali naikkan pujian, 1 jam sekali deklarasi firman. Percayalah, engkau akan mendapati sikap hati yang berlama-lama menahan realita Tuhan dalam kemah kehidupanmu terus terbangun, dan sebagai akibatnya Tuhan yang datang dalam hidupmu akan mulai memberitahukan kairos dari perjanjian yang dia pernah buat dalam hidupmu. Dan bukan hanya sekedar kairos, engkau akan mendapati ada kronologi peristiwa, ada kronos, ada kronologi peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan dan Tuhan sengaja desain untuk terjadi satu persatu dalam hidupmu, menjadi sebuah peneguhan yang memberikan kepadamu jaminan dan kepastian bahwa waktu Tuhan, kairos Tuhan atas janji yang pernah dia berikan dalam hidupmu sudah semakin dekat dan pasti terjadi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Hurakata shikrata yaraka. Oh, saya bisa rasa hati saya bergelora saat ini. Pandemeri kota mayarala kraptamala syukrotamaka. Kamu untuk sesaat angkat hatimu, angkat tanganmu. Ayo kita doa sama-sama. Untuk sesaat saya mau kita bisa berdoa. Metorap latum listukro tapayarala katayarala songrem demika. Aku impartasikan roh pengharapan. Aku impartasikan roh yang haus lapar akan realita Tuhan. Aku impartasikan hati yang betul-betul punya kerinduan berlama-lama menahan realita hadirat Tuhan untuk mencengkeram pikiran, hati, sikap hati, seluruh keberadaan hidupnya, sehingga engkau sungguh-sungguh alami lewat sikap hati yang berlama-lama menahan realita Tuhan dalam hidupmu, membuat Tuhan lebih mudah berfirman, membuat Tuhan lebih leluasa memberikan perjanjiannya, membuat Tuhan lebih leluasa menegaskan kairos, momen waktu penggenapan janji Tuhan. Dan demi nama Yesus, aku impartasikan roh iman, sehingga engkau mulai berani mengembangkan takaran imanmu, menyaksikan, melihat, merasakan terjadinya penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan atas hidupmu. Sehebat apapun, sedahsyat apapun, semustahil apapun perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidupmu, janji-janji yang dia sampaikan kepadamu, itu semua tergenapi atas dirimu di dalam nama Yesus. Dan dengan roh iman, engkau mulai bisa melihat, engkau mulai bisa mengalami adanya campur tangan Tuhan merekayasa kehidupanmu, sehingga ada kronologi peristiwa, ada banyak peristiwa demi peristiwa yang Tuhan setting, yang Tuhan atur untuk terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari, menjadi sebuah peneguhan, menjadi sebuah kepastian yang meneguhkan dirimu bahwa apa yang menjadi perjanjian dan pernyataan firman Tuhan sudah semakin dekat penggenapannya dan pasti tergenapi. Ada waktu yang ditetapkan Tuhan secara spesifik akan janjinya itu tergenapi dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Horala kata sikrap tamayarala kratema. Terjadilah atasmu. Haleluya. Amin. Amin. Lebih lanjut, ini ayat dahsyat, ini ayat luar biasa, ayat yang ke-12. Kejadian 18 ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu, yaitu tahun depan? Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Biasanya kalau kita dengar pendeta-pendeta berkhotbah
Oh, kamu akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi, nah ada syaratnya. Engkau harus percaya, engkau harus beriman. Kan gitu saudara. Di dalam ayat ini secara spesifik Tuhan memberikan penegasan. Dan ini yang saya percaya menjadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau ikuti gerakan 1 jam sekali, engkau terus menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, deklarasi firman, dan memastikan terbangunnya sikap hati yang mau menahan Tuhan berlama-lama dalam hidupmu. Engkau melatih dirimu mulai mengenakan yang tidak dapat binasa, melatih dirimu mengenakan yang tidak dapat mati. Tuhan memberikan penegasan, kedaulatan kuasaku akan aku buat berlaku dalam dirimu. Sehingga tidak peduli engkau percaya atau tidak percaya. Karena di sini kita mendapati Sarah tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Ya, kamu boleh tidak percaya, tapi aku tetap Tuhan. Dan dalam kedaulatanku aku akan buktikan bahwa kuasaku, firmanku itu ya dan amin. Karenanya saya percaya Tuhan sedang mengkondisikan setiap kita untuk mulai menjalani kehidupan sehari-hari kita, mengalami penggenapan realita kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihambat bahkan oleh ketidakpercayaanmu. Hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus. Engkau akan mulai mendapati Tuhan membawa engkau masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda. Yaitu dimensi kedaulatan kuasa Tuhan. Sehingga tidak peduli imanmu lemah atau kuat. Tidak peduli engkau percaya atau tidak percaya. Tidak peduli apa yang menjadi kondisi kerohanianmu. Karena ketika engkau dengan tekun terus mengikuti gerakan 1 jam sekali. Engkau naikkan pujian, naikkan penyembahan, lakukan deklarasi. Tuhan berkata pada waktu yang telah ditetapkan itu. Aku kembali mendapatkan engkau dan engkau mendapatkan penggenapan janjiku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan saat ini di dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa dimensi kedaulatan kuasa Tuhan, ya, dimensi menikmati hasil tuaian 100 kali lipat seperti yang dinubuatkan dalam Matius 13 terjadi dalam hidup orang percaya, tergenapi dalam hidup setiap engkau. Engkau dibedakan, engkau diistimewakan. Oh, rata pasik rata malakat. Saya berani menubuatkan saat ini di dalam nama Yesus. Sebagaimana Ishak, karena Ishak terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Bahkan di tengah musim kelaparan, di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Karena Ishak terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Maka ketika Ishak menabur, apa yang dia taburkan? Dia taburkan hidupnya. Dia menaburkan hidupnya dalam bentuk ketaatan terhadap arahan Tuhan. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Tuhan perintahkan Ishak tetap di negeri orang Filistin. Walaupun sedang terjadi bencana kelaparan di sana. Hari ini aku deklarasikan semakin engkau mendisiplin diri mengikuti gerakan 1 jam sekali ini, engkau akan mendapati roh yang taat akan semakin bertumbuh dalam hidupmu. Roh yang taat akan semakin kuat terbangun dalam keberadaanmu. Sehingga ketika Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan pernyataan roh, engkau tidak akan pernah punya kesulitan untuk melangkah dalam ketaatan, mentaati setiap firman yang Tuhan berikan. Dan langkah ketaatanmu akan mengakibatkan kedaulatan Tuhan berlaku dalam dirimu. Terjadilah, engkau akan mendapati di tengah pandemi COVID-19, di tengah perekonomian global mengalami kegoncangan, di tengah perekonomian Indonesia melambat, di tengah banyak orang mengalami ada PHK dan layoff, mereka dirumahkan, tidak ada pekerjaan tetap, engkau justru akan alami hidupmu dibedakan oleh Tuhan. Engkau justru alami hidupmu diistimewakan oleh Tuhan. Sebagaimana Ishak dalam ketaatannya diberkati Tuhan 100 kali lipat. Dia dibuat kaya, bertambah kaya, sangat kaya sehingga orang Filistin cemburu. Hal yang sama akan terjadi atasmu dan aku deklarasikan segera terjadi atas hidupmu. Langkah ketaatan karena engkau terus membangun dan mengikuti gerakan 1 jam sekali ini membawa engkau terhubung dan menikmati, mengalami, masuk di dalam dimensi kedaulatan Tuhan yang dinyatakan,
dimanifestasikan atas hidupmu di atas muka bumi ini. Engkau mendapati Tuhan memberkati engkau limpah, 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 memposisikan engkau menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani, sehingga engkau menjadi city elders, engkau menjadi domain pastors, engkau menjadi missionaries in every aspect of life. Engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, mengayomi kehidupan banyak orang yang ada di bawahmu, sehingga engkau menghadirkan realita kerajaan bagi mereka. Engkau mendemonstrasikan kedaulatan kuasa roh. Engkau menyatakan dan membawa pengaruh kerajaan sorga nyata dalam kehidupanmu sehari-hari dan lewat hidupmu sehari-hari kepada banyak orang yang lain. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Engkau adalah orang-orang benar yang Tuhan buat bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Nikmatilah, itu adalah porsimu, itu adalah warisan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Aku meteraikan saat ini di dalam nama Yesus, terjadilah atasmu. Haleluya. Kamu yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Oh, hati saya betul-betul bergelora. Saya berdoa, saya berharap dialah dinamika gelora Roh Kudus, hadirat Tuhan yang sekarang sedang terus berkobar, sedang terus saya rasakan dalam hati saya, sedang terus saya rasakan bahkan secara physically juga terjadi atas semua saudara. Hurata pasyik rata makai. Dimanapun kau berada, kapanpun kau menyaksikan tayangan ini, engkau alami campur tangan Tuhan, realita Tuhan, hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan datang, masuk, mencengkeram, menguasai kehidupanmu. Haleluya. Oh,